Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Majidatun Nahdlatul Mahya dengan nomor induk mahasiswa 2005011110011 dari kelas Perekonomian Indonesia E. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan materi mengenai potensi industri marmer dan pertanian di Tulungagung. Pembahasan yang pertama yaitu potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung, dan selanjutnya yaitu yang kedua, potensi industri marmer di Tulungagung. Yang pertama yaitu potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulungagung, yakni kurang lebih 60% dari total wilayahnya daerah subur untuk melakukan kegiatan pertanian, terutama yang dilewatinya langsung oleh Sungai Brantas. Hal tersebut dikarenakan sumber irigasi pertanian di Tulungagung itu bertumpu pada Sungai Brantas. Pada tahun 2016, luas lahan di Kabupaten Tulungagung yaitu mencapai 227.616 hektar sawah dan 59.357 bukan sawah. Lahan pertanian tersebut menghasilkan produksi padi sangatlah besar. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tulungagung itu bermata pencaharian sebagai petani, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanian memiliki peran penting pada kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, luasnya lahan pertanian itu yang ada di Kabupaten Tulungagung mampu menghasilkan produksi sangat besar, dan lahan yang luas menjadi potensi besar di Kabupaten Tulungagung apabila pemerintah dapat mendorong peningkatan produktivitas dengan baik. Melihat luasnya lahan pertanian di Kabupaten Tulungagung itu menjadikan sebagai besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam kesejahteraan hidup penduduk di Kabupaten Tulungagung. BPS atau Badan Pusat Statistik di Kabupaten Tulungagung yaitu 310.81,16. Yang kedua yaitu potensi industri marmer di Tulungagung. Marmer menjadi kerajinan unggul di Kabupaten Tulungagung. Potensi tersebut layak untuk dikenalkan dan dikembangkan agar luas oleh masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat luar. Dengan begitu akan menimbulkan daya saing antar pemilik industri marmer. Memiliki industri saling beradu atau berlomba dalam menciptakan kerajinan yang unik, berkualitas yang bagus, yang berbeda dengan kerajinan lainnya. Dengan kualitas yang semakin bagus itu membuat kerajinan marmer yang ada di Desa Mbesole, Kabupaten Tulungagung ini menjadi produk kerajinan yang banyak diminati oleh masyarakat lokal. Marmer merupakan bahan galian yang terbentuk dari batu gamping atau dolomit yang telah mengalami metamorfosa. Proses metamorfosa ini berlangsung sebagai akibat adanya tekanan dan temperatur dan tinggi pada batu gamping tersebut, sehingga terjadi relektalisasi. Proses ini menghasilkan marmer dengan warna dan tekstur yang menarik, sehingga dalam bahan bangunan marmer banyak yang digunakan sebagai batu hias. Batu marmer selain itu juga mempunyai keindahan, juga memiliki kuat tekan yang lebih besar dan daripada batu gamping. Di Indonesia sendiri marmer jenis ornik itu lebih digemari karena memiliki lebih banyak detail ukiran. Beberapa dengan di luar negeri marmer itu mais tanpa hiasan lebih banyak digemari. Hingga saat ini di Kabupaten Tulungagung itu menjadi pemasok batu marmer yang dikenal dalam luar negeri itu memanfaatkan potensi daerah yang kaya akan hasil marmernya itu bagus. Kini di Kabupaten Tulungagung dikenal luas sebagai daerah penghasil kerajinan marmer terbaik. Selanjutnya itu batu marmer juga salah satu sumber daya alam yang terdapat di dunia. Batu marmer seringkali kita temukan sebagai batu penghias rumah, sebagai batu yang digunakan untuk lantai, dinding, bukan furnitur
seperti meja, bangku, dan lain sebagainya. Batu marmer sudah sejak lama digunakan oleh penambang terutama untuk menghias sebuah bangunan. Batu marmer juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga dapat adanya pertambangan di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung itu diharap dapat meningkatkan peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar pertambangan marmer. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila selama menyampaikan materi ada hal yang kurang berkenan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.